diri pada kesempatan kali ini. Eh, kita mulai saja dari sini, nggih, Bapak Ibu. Kemarin kita sudah bahas terkait gawat darurat. Insya Allah pembahasan kali ini nanti kita nggak jauh-jauh juga, cuma pada konsep KNB dan keperawatan kritis. Ya, kemarin kita sudah berusaha menerka-nerka bagaimana soal gadar itu ada dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, nggih. Eh, saya mulai dari sini. Mohon Bapak Ibu nanti urut rembuk juga jika ada kurang, baik itu segi suara, tampilan, ataupun metode yang saya bawakan. Saya harap panjenengan tidak sungkan untuk memberikan feedback, baik itu secara suara ataupun melalui kolom komentar. Dan saya harap juga untuk turut aktif berpartisipasi untuk menjawab soal. Jadi sehingga saya tidak merasa sendirian di sini. Ini lebih ke arah diskusi ketimbang eh, pengajaran konvensional atau konservatif. Seperti itu. Saya mulai dari sini. Oke, sebentar. Oke, terlihat nggih Bapak Ibu? Nanti kalau nggak terlihat, mohon untuk saya diingatkan. Tuh. Oke, ini kelihatan ya. Oke, saya mulai dari sini. Intervensi keperawatan. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kalau dilihat dari soalnya yang seperti ini, monggo, kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Monggo. Recording in progress. Yuk, monggo, jawabannya apa? Ada yang sudah jawab? D. Ada yang ngomong D. Kolaborasi pemberian analgesia. Oke, kita lihat ya. Oke. Seorang laki-laki 35 tahun didiagnosa close fracture Boris. Riwayat keluhannya nyeri pada kaki 1 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri bertambah terutama saat digerakkan dengan skala nyerinya 6. Hasil pemeriksaan pasien meringis kesakitan. Meringis kesakitan bengkak di area kaki. Oke, frekuensi nadi 90, nafas 26. Saat ini terpasang spalet di metatarsal sampai patella. Oke, sampai atas. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang jawab D. Coba kita lihat apa. Siapa lagi yang jawab D? Satu, dua. Oke, 2 orang jawab D. Oke, kira-kira jawabannya apakah D? Ada yang lain jawabnya? Kita lihat dari sini ya. Apakah intervensi keperawatan yang tepat? Kita lihat, ada masalah nggak ini? Seorang laki-laki close fracture cruris dextra. Ini masalahnya dirawat dengan keluhan nyeri. Nyerinya karena apa? Close fracture. Berarti kita tandai dulu ini masuknya di B6. Gitu nggih. Skala nyeri 6. Ya, B6. Ya, sama ya, nyeri. Meringis kesakitan ya B6. Nah, kausanya adalah fracture dan nyeri. Bengkak pada kaki. Ya, salah satu tanda gejala nyeri adalah adanya pembengkakan. Berarti B6. Oke, nadi 90, frekuensi nafas 26. Saat ini pasien terpalang spaluk metatarsal sampai patel. Apakah intervensi yang selanjutnya di atas? Jadi ini masalah keperawatannya teridentifikasi hanya nyeri akut. Gitu nggih? Maaf. Nyeri akut. Di volumenya gimana? Nyeri akut berhubungan dengan Ya Allah, kok tak kecilin. agen cedera biologis. Gitu, ya kan? Yang cedera apa? Biologis dari tubuh. Oke, ditandai dengan bla 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 gitu ya. Dan Tapi saya seterusnya. nembak pengen ibu. Nah, jawaban yang tepat itu apa dari sini? Hah? Yaitu Jangan ngono, Mbak. Ngono-ngono yo. manajemen untuk nyeri itu namanya apa? Berarti Mas, intervensinya, sebelum tak intervensinya apa? pilih ya. Intervensi
Intervensi. Iya. Ya, berarti So, pain management. Oke ya. Oke. Pain management. Tindakan keperawatan itu ada beberapa case, Bapak Ibu. Tindakan. Tindakan. Karena di sini dia nggak nyebutkan ini tindakan apa, berarti tupoksinya adalah Iya, tupoksi benar. perawat, tupoksi Gitu. perawat, gitu ya, tupoksi perawat. Jadi tindakannya apa? Yang pertama adalah observasi. Sudah nggak? Ya, observasi sudah ada. Yaitu adalah skalanya berapa, daerah enggak, pasiennya meringis. Observasi kan ada dua, Bapak Ibu, objektif dan subjektif, gitu nggih. Yang kedua adalah tindakan keperawatan mandiri, ya. Keperawatan mandiri. Tapi Bentar, semua orang tidak berpikir seperti itu, adalah kayak sampean. keperawatan mandiri, keperawatan mandiri. Yang kedua adalah kolaborasi. Yang keempat adalah HE, Health Education. Health Education itu terakhir ya Bapak Ibu. Kalau yang lain ini sudah diobservasi, gitu nggih. Betul itu. Oke. Saya menuju. Sebentar. Oke, sudah. Oke, nggih. HE. Berarti dari sini kita lihat dulu manakah yang manajemen nyeri, yang mana? Semua manajemen nyeri nggih. Kompres dingin, eh, teknik relaksasi, anjur bed rest, kolaborasi analgesi, observasi derajat kenyamanan. Nah, yang tepat yang mana Bapak Ibu? Dulu kan mana? Keperawatan, tindakan keperawatan atau kolaborasi dulu? Kira-kira. Ya, benar. Mandiri. Dulu kan tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan. Ya, apa yang tindakan keperawatan? Yaitu adalah ajarkan teknik relaksasi. Itu nggih. Loh Pak, ini kan masuk HE. Enggak. Ini tetap masuk spesifik. HE-nya yaitu apa? HE-nya adalah untuk mengatasi et causa. Bedakan ya, HE untuk manajemen keperawatan mandiri sama HE-nya untuk mengatasi et causa. Oke, kok bisa semua. Tolong dibedakan. Mengatasi et causa. Itu nggih. Ya, karena dulu kan tindakan yang minim tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan dahulukan, ya, dahulukan tindakan yang minimal manipulasi. Gitu, oke. Taruh sini. Gitu, oke. Oke. Jadi nanti di intervensi itu ada hierarkinya, yaitu observasi, keperawatan mandiri, kolaborasi, HE. Nah, tindakan keperawatan itu juga ada hierarkinya. Hierarki itu urutan Bapak Ibu. Yaitu apa? Yang pertama yaitu adalah minimal manipulasi. Dari semuanya yang minimal manipulasi itu yang mana? Gitu nggih. Nanti baru berjenjang seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih penerapannya untuk ini, untuk apa itu? Untuk jenjangnya ini. Nanti kita akan ketemu soal-soalnya. Gitu nggih. Oke. Ada yang ditanyakan sampai ini? Sampai ini ada yang ditanyakan? Meskipun skala lebih, iya, meskipun skala lebih dari 4, kita ngomongnya adalah prinsip keperawatan ya Bapak Ibu. Prinsip keperawatan. Sejauh ini, sampai hari ini adalah prinsip keperawatan. Pak, misal skala nyerinya skala 10, pakainya golongan opioid. Boleh nggak? Ya nggak boleh, karena yang didulukan adalah keperawatannya. Jadi prinsipalnya itu harus dipegang. Observasi dulu kah?
keperawatankah atau kolaborasi kah? Gitu nggih. Kalau keperawatan itu tidak memungkinkan, berarti ya kolaborasi. Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu ini ya, yang paling guideline. Apa ya? Sebentar. Ini shock anafilaktik. Filaktik. Tata laksana di tempat Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira. Saya pengen tahu. Kira-kira kalau shock anafilaktik di tempat panjenengan tata laksananya bagaimana? Saya pengen tahu kira-kira seperti apa. Kalau shock anafilaktik, tata laksana shock anafilaktik apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira tata laksana shock anafilaktik di tempat panjenengan apa? Saya pengen tahu. Monggo ayo dijawab dulu, biar saya nggak merasa sendiri. Kira-kira apa tata laksana di tempat jenengan? Kira-kira apa? Kalau di tempat jenengan kok nggak ada respon ini? Lah, kolaboratifnya apa? Kira-kira kolaboratifnya apa? Kolaboratifnya apa? Kalau shock anafilaktik di tempat panjenengan. Tak kasih contoh ini. Kenapa kok kita harus kasih tindakan keperawatan dibandingkan tindakan eh, yang kolaboratif atau kuratif? Apa kira-kira? Yes. Oke, oke. Oke. Saya ambil alih dari sini ya karena biasanya suntik epinefrin. Good. Iya. Suntik epinefrin, adrenalin. Wes, ini kenapa kok seperti itu? Karena guideline yang paling efektif itu apa? Ya adrenalin. Adrenalin. Itu nggih. Oh, ini memang guideline paling puncak untuk shock anafilaktik. Tapi ada juga yang pakai Dexa, ya, kortikosteroid ya, ya, kortikosteroid. Untuk apa? Melonggarkan bronko ya, untuk melonggarkan bronko. Tetapi tindakan keperawatan tidak ini. Tindakan keperawatan yaitu adalah oksigenasi. Bener nggak? Ya, ya, dexa atau diphenhidramin ya, golongan-golongan antiinflamasi ya. Atau jadi kalau di keperawatan ngomongnya kita oksigenasi karena tujuannya si adrenalin ini untuk membuka bronkodilator. Begitupun juga dexa, gitu nggih. Begitupun juga dexa. Ya, paling ringan ya pakai Dexa ya, tapi biar cepat ya pakainya adrenalin 1 miligram. Oke, jadi kita dulukan tindakan apa, keperawatan karena shock anafilaktik ini ad kausanya apa? Ad kausanya adalah inflamasi yang menyebabkan penyempitan jalan nafas. Itu nggih, dikasih Dexa sama adrenalin misal itu untuk apa? Melonggarkan jalan nafas. Karena apa? Oksigenasinya kurang. Masih make sense kan? Masih. Nah, inilah tujuan dari perawat melakukan tindakan keperawatan. Jadi ya ini memang anu ya Pak Ibu ya, memang jadi jebakan teman-teman yang kemarin itu terutama P3K, mereka jawabnya based dari experience. Jadi apa yang mereka pelajari selama di ruangan yang mereka terapkan. Nah, ini memang dibuat seperti itu untuk menjebak jenengan. Karena pada prinsipnya eh, tes CPNS baik itu dasar maupun di sampai SKB terakhir itu m- harus menunjukkan esensi Anda sebagai abdi negara, yaitu apa? Patuh akan peraturan. Salah satunya adalah patuh akan prinsip-prinsip dari keperawatan itu sendiri. Seperti itu. Mungkin sampai sini eh, mungkin tidak langsung bisa diterapkan, tapi nanti seiring dengan latihan soal, nanti akan jenengan tahu bagaimana saya harus bersikap pada soal. Gitu nggih, Bapak Ibu. Jadi pertama
tindakan mandirinya itu apa? Yang kedua adalah kolaborasi itu di nomor dua kan. Kalau ada tindakan mandiri yang relevan, kalau nggak relevan ya berarti kolaborasi. Wis itu. Oke, lanjut nggih. Oke, selanjutnya nomor dua. Tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat berarti intervensi ya. Intervensi. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Intervensi. Kira-kira jawabannya apa? Tindakan selanjutnya berarti apa ini? SOP ya, SOP. SOP-nya apa ini? Kita lihat ya. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan pos kolostomi. Berarti sudah pos berarti sudah terpasang seperangkat ya. Mengeluhkan fesesnya telah penuh, feses telah penuh. Saat ini perawat sedang melakukan perawatan kolostomi. Saat ini perawatan kolostomi. Perawat sudah menggunakan sarung tangan, kemudian membersihkan stoma. Sudah membersihkan stoma. Area sekitar stoma dengan menggunakan kasa steril. Berarti prinsipnya sudah selesai proses rawat luka. Gitu nggih? Berarti proses rawat luka. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Jawabannya? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Monggo dijawab kira-kira jawabannya apa? B. Mengukur kantong. B. Ada yang lain? E. Ya. Oke. Oke. Berarti dari sini kita sudah tahu prinsipnya adalah rawat luka. Ya. Rawat rawat luka. Gitu nggih. Rawat luka. Rawat luka prinsipnya apa? Ya, steril. Gitu nggih. Terus area sekitar stoma dengan kasa steril. Berarti asumsinya di sini sudah dirawat. Betul nggih? Sudah dirawat. Oke, sudah dirawat. Berarti kalau sudah dirawat, apa yang terjadi? Visualisasinya, visualisasi nampak baik ya kan? Jadi kelihatan apakah ada granulasi, apakah ada pus, apakah ada redness, apakah ada tenderness, swelling dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Di sini adalah apa? Di sini adalah kalau kita melihat ini tenderness, ini warnanya ada merahnya, ada pusnya, berarti di sini proses apa selanjutnya? Setelah visualisasi nampak apa? Wound assessment. Itu nggih? Assessment. Ya, gitu. Berarti apa? Kaji luka. Kenapa kok dikaji? Pokoknya Bapak Ibu kalau ketemu visualisasi, visualisasi, tindakan selanjutnya adalah tindakan adalah apa? Tindakan selanjutnya apa, Bapak Ibu? Yaitu adalah kaji kaji luka. Wes, apapun ya Bapak Ibu, jika ada tindakan rawat luka apapun sudah dirawat dan sudah posisi steril sudah selesai, berarti selanjutnya adalah kaji lukanya. Butuh dibebat enggak? Butuh diapain enggak? Butuh didebridement enggak? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Jawabannya adalah gitu nggih. Soal-soal seperti ini banyak muncul biasanya selain untuk SOP yang rawat luka, nanti ada SOP untuk infus Bapak Ibu. Itu sering nanti ya. Perlak mana dulu atau nirbacken dulu atau eh, menyambungkan selang atau mencari ya itulah rata-rata seperti itu. Sama biasanya adalah hubnah miring ke kanan dulu kah, miring ke kiri atau apa tergantung dari tujuan dari hubnah rendah atau hubnah tinggi seperti itu. Ya ini SOP ya. Intinya satu, visualisasi bagus berarti tindakan selanjutnya adalah kaji luka. Apapun itu, luka apapun itu. Oke,
Selanjutnya nomor 3, masalah keperawatan. Oke, nggih. Oke, masalah keperawatan. Bentar, kecilkan. Oke, oke. Kelihatan nggih, Bapak Ibu? Oke, kira-kira masalah keperawatan apa, Bapak Ibu? Monggo dijawab dulu. Kira-kira apa masalah keperawatannya? Ah, ah, ah. Oke, yuk kita lihat termoregulasi, gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif. Oke, oke. Mana ini? Mana ini? Oke, sini ya. Seorang laki-laki diagnosanya pneumonia, ya, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, sesak nafas, sesak nafas. Kita belum tahu kausanya ini apa. Apa karena asidosis, apa karena sumbatan jalan nafas, atau karena asam basa, atau penumpukan cairan karena obstruksi dan lain sebagainya. Oke, pasien mengatakan nafas terasa berat. Beratnya ini kenapa? Ini kita lihat ya. Tidak nafsu makan, tidak nafsu makan, demam naik turun, gangguan termoregulasi, sianosis. Oke, berarti oksigen kurang ya Bapak Ibu. Frekuensi nadi 110, eh, tensi darah, tekanan darah 150, frekuensi nafas 28. Karena ini sesek ya, karena ini sesek nadinya juga tinggi ya. Tensinya akhirnya ikut tinggi. Oke, suhunya 38. Oke, bisa karena demam, bisa karena pneumonia. Saturasinya 92. Lah, ini. Saturasi 93, sorry. PaO2-nya baik baik ya. PaO2-nya harusnya di atas 60 ini ya. PCO2-nya di bawah 37. Bener nggih? Ya, bener nggih. Oke, PO bawah 37. Oke, kira-kira dari BGA-nya ini ada masalah nggak? Dari analisa analisa oksigen dalam darahnya ada masalah nggak Bapak Ibu? Kira-kira ada masalah nggak? Kira-kira ada masalah nggak? Kira-kira ada masalah. PCO2 tidak normal, nggih. PCO2 harusnya itu di bawah 45, sedangkan PO2 di atas 60. Coba kita cek ya. Ini saya cekkan. Mana ini? Loh, mana ini? Ini ya. Kok nggak bisa? Bapak Ibu kelihatan buatan nggih? Ini nggak bisa ya. Saya tak tak ganti anunya ya, biar kelihatan ya. Sebentar ini saya screen-nya tak matikan dulu. Oke, ya tak ya. Saya screen-nya saya matikan dulu. Bentar, saya ganti ke mana ya? Bentar, Bapak Ibu. Hmm, share screen-nya saya ganti ke ya. Oke ya, kelihatan ya. Kita cek ya. PaO2, PCO2. Saya rasa analisa gas darahnya nggak ada masalah saya rasa. Ya, PaO2 ya, oke, bentar. Harusnya ah, di atas 60 ya, di atas 60. Bentar. AGD kadar oksigen darah tinggi normalnya. Oh, bukan ya. PaO2 80. PaO2 80. Tekanan pasir oksigen bisa. Bentar.
PaO2 normal 75 malah nih. Kok macam-macam ya? PaO2, karbon parsial, oksigen ini kita apa? Yang normal. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan deh. Oh, PaO2-nya di bawah, di atas normal. Boksia termasuk ya. Oke, yes. Oke, kalau merujuk dari yang tadi, ya kan? Oke, Bapak Ibu, kira-kira normal nggak ini? Kalau saya pribadi, ini memang eh, ini saya anggap normal, ya. Saya pribadi nganggap ini normal. Tetapi di sini, ya kan? Di mana tadi? Mana tadi? PCO2 ya. PCO2 lima sampai 45. Selama ini masih di bawah 45, bisa tak tulis ya. Masih di bawah 45 ya. Kalau yang diajarkan guru saya itu meskipun itu di atas 60 ini normal ya. Tapi kayaknya sudah berubah ya tadi ya. Kalau di tempat jenengan berapa? Saya mohon informasi ya untuk nilai PaO2 normalnya di tempat jenengan. Biar nanti saya nggak salah diagnosa ya. PaO2 normal di tempat jenengan berapa? Oke, monggo ditulis nih di kolom komentar. Ini kalau PCO2 ini harus di bawah 45 yang saya tahu. Kenapa harus di bawah 45? Karena kalau lebih dari 45 namanya hiperkarbi. Hiperkarbi, hiperkarbi. Ya, ya. Di tempat jenengan berapa Bapak Ibu? Di tempat jenengan. Kalau menurut saya ini nilai normal sih kalau menurut saya ya. Saya pribadi nilai normal. Kalau di tempat jenengan gimana? Monggo dijawab dulu sebelum kita jawab soalnya. Ini C. PCO2. Kalau saya PCO2 malah PCO2 ini malah normal karena di bawah 45. PCO2 normal. Ini tadi ada yang ngomong PaO2 ini di bawah di bawah 80 nggak normal. Kalau di tempat jenengan, ini saya mau tahu PaO2 di tempat jenengan normal apa enggak? PaO2 gimana? Jawabannya apa? Kira-kira. Oke. Tadi ada yang ngomong ya PaO2-nya di atas 80 ya tadi. PaO2 di atas 80 ya. 80, 80 ya di atas 80 ya. Ada yang ngomong di atas 80. Sebentar. PaO2 di atas 80. Ini normalnya ya. Berarti kalau normal seperti ini berarti apa? PaCO2-nya normal. Berarti nggak ada gangguan pertukaran gas. Ya, berarti jawabannya adalah pola nafas tidak efektif. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di dahulu ini menempati B1. Ini menempati B1. Gitu ya. B1 bagian 1. Sorry, bagian 2. Ya, terus nafas terasa berat B1 bagian 2. Ini nafsu makan B5. Terus yang demam naik turun ini kausanya apa ya ini? Ini bisa masuk di B2, sorry, B1 bagian 1, sorry bagian 2 atau B2 bagian 1. Bukan B3 gangguan termoregulasi. Oke. Yang mungkin masuk akal B1 bagian 2 nih, Bapak Ibu. Tapi didulukan mana? Oksigenasi sama menurunkan termoregulasi, menormalkan termoregulasi. Ya jawabannya adalah dulukan oksigenasi. Bapak Ibu, kalau kalau 75 ini jenengan nganggap normal, jawabannya eh,
pola nafas juga ya. Jadi kalau ini jenengan anggap tidak normal, ini nggak normal, ini nggak normal, ya berarti ada pertukaran gas yang terganggu. Berarti jawabannya B, gitu nggih. Kalau ini jenengan anggap normal, nggak normalnya karena oksigennya kurang, berarti pola nafas tidak efektif, gitu nggih. Berhubungan dengan rendahnya suplai oksigen, gitu nggih. Berhubungan berhubungan dengan rendahnya suplai oksigen gitu nih ke dalam tubuh gitu nih. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi tinggal dilihat nggih. Kalau ini jenengan ngomong PCO2 tidak normal ya berarti jelas gangguan pertukaran gas gitu. Tapi kalau ini ya kelihatan masih normal, tapi ini kan nggak normal. Tetapi ini rendahnya karena tidak ada suplai oksigen. Berarti apa? Pola nafas tidak efektif. Gangguan pertukaran gas bermasalah nggak? Enggak, karena PCO2-nya dalam kondisi normal, bisa dilepaskan ke udara. Nggak ada hiperkarbi. Pokoknya kasus hiperkarbi pasti gangguan pertukaran gas, gitu aja. Contoh kasus hiperkarbi itu adalah jet insuflasi. Jadi pada penderita untuk yang eh, apa ya jet insuflasi apa ya jet insuflasi uh, pakai needle tracheo needle tracheotomy ya jadi ini oksigennya bisa masuk banyak tetapi uh, karbodioksidanya tidak bisa keluar gitu nggih. Ini nggak boleh lebih dari 5 menit atau 10 menit ya karena resiko hiperkarbi. Oke, jet insuflasi pada needle krikotiroidotomi, sorry, needle needle krikotiroidotomi. Ya, oke. Ya, ya, oke. Jet inflasi pada needle krikotiroidotomi. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4. Kira-kira pemeriksaan penunjang utamanya apa, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Seorang laki-laki 40 tahun didiagnosa PPOK. PPOK, PPOK. Dirawat dengan keluhan sesak nafas. Nafas hasil pemeriksaan bunyinya ronki. Oh, nggak ada ya, bersihan jalan nafas ya. Cepat dangkal, pernafasan cuping hidung, sianosis, cuping hidung, cuping hidung. Tekanan darah 100, frekuensinya nadi 104, ya kan, karena nafasnya tersengal-sengal, frekuensi nafas 30, berarti ini sesak nafas gangguan pertukaran gas, ya kan. Pas perawat menetapkan gangguan pertukaran gas, oh ya benar, gangguan pertukaran gas. Oke, karena adanya ronki, ya, jalan nafas bagian dalam, lower respiratory way. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah perawat menetapkan asal gangguan pertukaran gas ya A. Ya benar A nih, Bapak Ibu. Oke, ya. Nafas cepat dangkal, pernafasan cuping hidung, frekuensi nadi 104, bla 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 bla. Ya, karena PPOK ya, sudah jelas ya. BGA absolutely ya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 5. Kira-kira apa? Oke, nomor 5. Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya. Oke, seorang lansia 60 tahun dirawat dengan stroke. Pasien hari ketiga tidak nyaman, kemaluan karena terpasang kateter. Daerah vagina kotor, sekitar pemasangan kateter kotor, perawat akan melakukan perawatan kateter. Perawat melakukan perawatan kateter. Posisi pasien sudah diatur, berarti sudah posisi untuk dirawat, nggih. Perawat mencuci tangan dan memasang sarung tangan steril. Nah, ini ya, memasang sarung tangan steril. Jadi ini ada yang di skip ini sudah nih ya. Pemasangan perlak, terus tirai ya. Berarti semua sudah ke skip ya. Oke, jawabannya yang tepat adalah
membersihkan labia minora dan prinsip satu kasa untuk satu kali usaha. Oke, minora dulu nggih Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Apakah masalah keperawatan utama? Kira-kira apa masalah keperawatan utama Bapak Ibu? Seorang laki-laki diagnosa CAD, coronary arterial disease. Dirawat di rumah sakit, keluhannya ada nyeri dada kanan menjalar punggung dan tangan. Oke. Pasien mengatakan seperti tertindih benda berat, skalanya 7. Nah, ini kita lihat ya. Skalanya 7, lemas, tidak bisa tidur, sesak. Tampak meringis kesakitan, adanya pucat. Frekuensi nafas 24. Suhunya 38. Oke, masalah keperawatan yang utama adalah ah, ya benar ya jawabannya nyeri akut. Yang kenapa nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Sebentar. Berhubungan dengan agen cedera biologis ditandai bla 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 itu ya. Itu karena nyerinya ini masuknya di B berapa Bapak Ibu? Nyerinya masuknya di B1 bagian 2. Itu ya. Atau bentar. B1 bagian 2. B1 bagian 2 ya. B2 bagian 1. Nah, gitu nggih. Karena ngomong kardiovaskuler ya nyerinya ya oksigenasi. Gitu nggih. Oke, lemas, tidak bisa tidur ini psikis ya, psikologi gitu nggih. Sesak tadi. Ya, sesaknya ini karena B2. Ingat nggih, B2 bagian 1. Ingat nggih, tidak semuanya sesak itu masuk B1. Ingat, bisa masuk di B1, misal ada gangguan pada sistem pernafasan. Bisa masuk B2, contoh ya ini koronari, arteritis, perikarditis, ya, tampon dan lain sebagainya. Oke. Masuk B3, gangguan susunan saraf pusat. Bisa. Itu ya Bapak Ibu. Gangguan susunan saraf pusat. Masuk B4 bisa. Karena odem anasaka, misal contoh. Ya, misal contohnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, saya lanjutkan nomor 7 ya. Oke. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Nomor 7. Diagnosanya dengue head fever. Dirawat di rumah sakit hari ketiga. Pasien keluhannya tangan kiri terpasang infus bengkak. Nyeri. Susah digerakkan. Hasil pemeriksaan kulit sekitar penusukan adanya kemerahan. Infus tidak menetes. Tampak adanya gumpalan darah dalam selang dekat apokat. Nah, ini ya. Ini adanya gumpalan darah Clutch ya apa ya namanya Clutch itu eh, ya gumpalan atau adanya sumbatan. Apa tindakan pertama yang dilakukan? Ini SOP Bapak Ibu. Kira-kira apa? Kira-kira jawabannya pasti sudah tahu semua nggih. Adalah mencabut jarum infus. Itu nggih. Karena ini apa ngomongnya adalah kulit penusukan kemerahan. Ya kan? Infusnya tangannya bengkak. Kalau nggak ada bengkak, nggak ada kemerahan, tapi ada gumpalan, aspirasi, nggak boleh didorong. Bapak Ibu, jadi pada kasus PE, beberapa jurnal yang ngomong PE ya, eh, pulmonary embolism. Embolism. Ini penyebabnya adalah
Kalau ada gumpalan infus yang didorong. Ya, jadi beberapa kasus temuan itu adalah PE, pulmonary embolism, penyebab kematian mendadak karena ada sumbatan di arteri pulmoner, di kapiler pulmoner. Karena apa? Salah satunya adalah gumpalan darah di infus ini yang didorong, nggak diaspirasi. Ingat di Bapak Ibu. Jadi fibrin atau ya gumpalan itu tidak boleh didorong masuk ke dalam tubuh, meskipun kecil sekalipun. Karena kita nggak tahu eh, terjadi pulmonary embolism nggak. Ya, banyak dilakukan perawat seperti itu. Saya harap panjenengan tidak melakukan hal itu di ruang, karena ini resikonya sangat tinggi, membunuh ya. Tapi memang ada yang tidak langsung eh, fatal karena tubuhnya bisa mengurai fibrinogen yang ada, ya kan? Tapi kalau enggak, wah, gangguan pembekuan darah dan lain sebagainya ini fatal banget, gitu nggih. Jadi hati-hati banget untuk kasus ini. Oke, selanjutnya nomor 8. Langkah tindakan selanjutnya. Kira-kira apa jawabannya? Tindakan selanjutnya. Seorang perempuan 58 tahun didiagnosa diabetes tipe 2. Tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2. Dirawat di rumah sakit dengan adanya luka daerah bokong sejak minggu yang lalu. Pemeriksaan terdapat ulkus diabetes pus positif, jaringan nekrotik ada. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Alat sudah disiapkan, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Sarung tangannya berarti ini apa? Sarung tangan bersih ya. Oke, setelah itu, oh ini langsung membersihkan luka ini ya. Ada mengeringkan luka, membuang jaringan nekrotik, melepaskan balutan. Oke. Perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? C. Merotot alat sudah disiapkan, perawat sudah mencuci tangan. Saya kok jadi bingung ya. Eh, ini kira-kira dibalut, diperban nggak ya? Kira-kira Bapak Ibu. Kira-kira menurut point of view panjenengan, ini kira-kira diperban apa enggak ya? Beneran, kalau diperban jawabannya pasti akan berbeda sama yang nggak diperban. Kira-kira diperban nggak? Sudah terbuka ya? Oke, kita anggap saja sudah terbuka ya. Kalau memang seperti ini ya, ulkus dekubitus, terlihat nekrotik pus. Oh iya iya, oke. Terima kasih atas koreksinya. Berarti jawabannya C. Ya, gitu nggih. Oke, ya, yes. Sudah ya. Karena pikir saya eh, karena cuci tangan dan memasang sarung tangan. Berarti kalau sarung tangan posisinya dirawat luka, terutama luka kotor adalah prinsip bersih dahulu, baru prinsip steril. Ya, prinsip bersihnya untuk buka perban, apapun yang menyelimuti luka tersebut, dan yang kedua adalah rawat luka yang steril, yang off ya, bukan yang on. Oke, terima kasih. Jadi di sini disepakati bahwa ini adalah lukanya sudah terbuka, jadi tinggal posisi steril. Oke, selanjutnya nomor 9. Oke, intervensi keperawatan mandiri. Kira-kira apa? Seorang laki-laki 18 tahun didiagnosa fraktur tertutup sepertiga distal sinistra. Oke ya, bagian bawah ya. Sepertiga bagian bawah sebelah kiri. Dirawat di rumah sakit, keluarnya nyeri pada patah tulang. Hari kedua, pasien mengatakan pusing. Telapak kaki kiri terasa baal, kebas, edema pada area fraktur karena gumpalan ya. Ya, ya karena ke bawah ya, posisi gravitasi. Ujung kaki kiri tampak pucat. Udah.
Oke, CRT lebih dari 3 detik. Ya. Oke, kira-kira masalahnya apa? Harus bisa. Ini perihal observasi ini kayaknya. Berikan kompres dingin, tinggikan ekstremitas yang mengalami fraktur. Nggak make sense ya, karena ujungnya tampak. Ujungnya tampak apa? Ujungnya tampak pucat dan CRT-nya memanjang. Ditinggikan malah eh, sirkulasinya tambah buruk. Oke, oke. Jawabannya adalah ya, tanda kompartemen sindrom. Tanda kompartemen sindrom apa? 5P. Gitu nggih. Pain, paralysis, pushlessness, pallor, paresthesia, paralisis. Gitu nggih. Jadi 5P. Gitu. Sindrom kompartemen. Ya. Kompartemen. Pallor, paralisis, pushlessness, paresthesia, terus parestesia tadi apa ya, saya lupa. Ya inilah 5P: pushlessness, pallor, paresthesia, pallor, paresthesia, pallor, ya, pushlessness, paralisis. Oke, oke, selanjutnya nomor 10, masalah keperawatan utama. Seorang laki-laki 47 tahun diagnosanya gagal ginjal, dirawat dirawat di rumah sakit dengan keluhan bengkak pada kedua kaki. Pasien mengatakan lemas, sulit berjalan, berat badan meningkat 1 kilogram dalam 2 hari. Hasil pemeriksaan adanya ekstremitas bagian bawah. Oliguri, nadi 87, frekuensi nafas 18, balance cairan kelebihan 50 cc. Oke, oke. Jadi jawabannya apa ini? Balance cairan frekuensi, 500 cc per 24 jam ya. Berarti ini berapa ya? Harus berat badannya berapa ini? Nggak ada ya, nggak ada. Tapi ini ada edema bengkak. Oh ya, berarti jawabannya apa? Ah, itu nggih, itu nggih. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada soal itu, haluaran output yang standar itu adalah 0,5 kali berat badan per jam. Kalau ada 24 jam ya berarti tinggal dikali saja urin outputnya. Itu nggih. Jadi eh, saya tuliskan dulu ya. 0,5 sampai 1 cc per BB per jam. Gitu nggih. Ini untuk output urin. Output urin. Urin. Nanti IWL beda lagi. IWL beda lagi. IWL itu insatiable water loss. 15 kilogram berat badan. Gitu nggih. Oke, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih feedbacknya. Saya lanjutkan nomor 11. Tindakan keperawatan yang tepat. Tindakan perawatan yang tepat. Kira-kira jawabannya apa? Yuk. Jawabannya apa? Jawabannya C. C. Jawabannya C. Kita lihat ya. Seorang laki-laki 28 tahun, diare, RS pasien dengan keluhan nyeri pada pemasangan infus. BAB encer 4 kali, mual, muntah. Hasil pemeriksaan area insersi infus tampak bengkak. Menetes infusnya macet. Oke. Melepas dan mengganti lokasi insersi. Oke. Good. Ya, ini SOP ya, Bapak Ibu. Ya, saya rasa panjenengan sudah di luar kepala untuk ini ya. Oke, selanjutnya nomor 12. Tindakan keperawatan yang utama. Seorang perempuan 8 tahun diagnosa DM tipe 2. Dirawat di rumah sakit. Hari ketiga, pasien keluarnya pusing, lemas setelah disuntik insulin. Oke, setelah disuntik insulin. Pasien tampak gelisah, keringat, letargi ini ya berarti ya.
Keringat kering. Membran mukosanya pucat. Oke. Riwayat kadar glukosa darah fluktuatif mendapat suntik insulin 12 unit ya. Tergantung ini insulinnya apa ya. Rapid atau apa gitu ya. Tindakan keperawatan utama yang diberikan pasien adalah kebanyakan insulin kayaknya ini ya. Apa ya? Tapi kita nggak bisa ngomong kebanyakan insulin. Nah, memeriksa kadar gula darah, observasi tanda vital, memberikan asupan gula per oral, mengkaji relaksasi nafas, observasi derajat hipertensi. Jawaban yang benar adalah A. Memastikan gula darah dulu. Oke. Ya, itu nggih. Nanti mungkin kalau yang sudah bangkotan di UGD pasti akan ngomong ini bahwa apa? eh, jadi Bapak Ibu, apapun kasusnya, kalau pasien DM itu kelihatan gelisah dan lain sebagainya, itu tidak mengindikasikan dia itu hiper atau hipo. Ingat nggih? Tidak mengindikasikan dia hiper atau hipo. Ya, hiper atau hipo, sign and symptom umumnya sama. Nggih. Hiper ataupun hipo, sign and symptomnya sama. Tanda gejalanya mirip. Yang membedakan apa? Yang membedakan Bapak Ibu, kalau hiper, dia adalah hiperosmolaritas. Berbeda dengan hipo. Tapi kan nggak bisa diobservasi langsung. Gitu nggih. Jadi data yang nampak di sini itu adalah data hiper atau hipo secara umum. Secara umum. Bisa jadi insulinnya yang diberikan 12 unit, misal untuk 12 jam. Berarti kemungkinan dia masih hiper. Gitu nggih, Bapak Ibu. Atau 12 unitnya yang rapid. Berarti kemungkinan dia hipo. Gitu nggih. Nah, seperti itu. Jadi harus cek kadar gula darah. Jadi ingat nggih, hipo sama hiper tanda gejalanya mirip. Yang membedakan adalah osmolaritas intrasel. Itu yang bisa panjenengan jadikan bukti. Itu nggih. Kalau ini ada hiperosmolaritas ya berarti pasti hiperglikemi. Gitu nggih. Yuk, lanjut. Tindakan selanjutnya. Yuk, jawabannya apa? Seorang laki-laki 14 tahun dirawat dengan diagnosa VSD, ventricle septal defect ya. Apa ya? Ya, ventricle septal defect ya. Ada bocor pada bagian ventricle kanan dan kirinya bocor. Oke, merasa sesak nafas. Frekuensi nafas 28, perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Ya, harusnya oksigen itu eh, bisa mandiri ya, dengan catatan kalau non 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 ventilator ya mandiri. Kalau ada ventilator berarti kolaboratif sampai saat ini. Nggak tahu nanti suatu ke depan apakah ventilator itu juga jadi ranahnya perawat karena oksigenasi itu apapun kebutuhan dasar itu adalah tupoksinya perawat. Perawat mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambung oksigen dengan selang oksigen dengan tabung. Jadi jawaban yang selanjutnya yang harus kita pilih apa Bapak Ibu? Jawaban selanjutnya apa? Kira-kira. Jawaban selanjutnya. Kira-kira apa? Perawat sudah mencuci tangannya, sudah mempersiapkan alatnya, sudah menyambungkan selang dengan tabung oksigen. Berarti tinggal tinggal apa? Cek apa? Cek apa? Cek, cek dosisnya dahulu. Cek dosis ini maksudnya ngeset. Ini kalau simple mass ini dikasih berapa LPM, nasal dikasih berapa, HNC, high flow nasal kanul berapa, seperti itu. Oke, berarti sesuaikan dosisnya dulu di set. Setelah menyesuaikan dosis, berarti apa? Mengecek patensi airflow-nya. Gitu nggih. Setelah kasih dosisnya, dicek di ujungnya apakah oksigennya juga keluar, adakah ketekuan enggak, ya, gitu. Oke. Selanjutnya,
Nomor 14. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Seorang lansia 61 tahun dirawat di ruang penyakit dalam COPD, chronic obstructive pneumonia disease. Hasil pengkajian 150, nadinya 102, suhunya 38, frekuensi nafas 26, ronki. Nah, ronki. Wes, seputung banyak. Wes, ini kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Dapat soal kayak gini tuh soal yang diidam-idamkan peserta ya. Berjalan jalan, nafas. Ya, oke. Ini ya semoga dapat soal inilah. Ya, minimal setengah dari soal yang keluar di panjenengan gitu ya. Jadi biar sapu bersih ya, gitu. Oke, selanjutnya yaitu oh ya Bapak Ibu, eh kalau yang kemarin itu yang SKB ya, yang SKB itu kan soalnya kan 100 ya. Kebanyakan apa ya, di bawah 200 berapa ya? 250. Jadi jenengan kalau bisa eh, benar benar berapa ya? Benar benar 60-an gitu, insya Allah lebih aman ya. Benar benar 60% itu sudah aman ya. Karena soalnya kan macam-macam. Tapi kalau jenengan pakai apa yang saya sampaikan, hierarki keperawatan, baik itu masalah keperawatan, intervensi dan lain sebagainya, itu insya Allah nanti bisa sapu bersih untuk gadar kritis dan KMB. Yang susah mungkin untuk menurut saya ya, kalau saya pribadi itu eh, karena fokusnya ya ini berarti agak menurut saya yang paling susah itu ya jiwa ya. Karena saya tidak cukup ilmu untuk menerangkan jiwa secara mendalam. Tapi kalau benar setengah dari soal jiwa lah, bisa lah ya, panjenengan semua pasti juga bisa. Jadi banyak-banyak belajar terkait kebijakan kesehatan komunitas ya, terlebih untuk KMB Gada dan Kritis porsinya paling besar soalnya gitu nih. Anak itu maternitas, kalau maternitas biasanya ditanya itu kala kala satu, kala dua, kala tiga, Leopold ya, Leopold itu, terus sama anak itu Apgar, Apgar skor seperti itu ya, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya, nomor 15. Masalah keperawatan utama kira-kira apa? Lansia 60 tahun, puskesmas, di puskesmas muntah 3 kali, BAB 6 kali sehari, konsisten cair dan tidak ada lendir. Turgor kulit lebih dari 2 detik. Wah, kelihatan ini mukanya lembab, badan terasa lemas. Tekanan darah 120, frekuensi nadi 80, nafas 20. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? C. Defisit umum cairan. Bapak Ibu, jika tidak ada turgor kulit lebih dari 2, terus ini nggak ada respon apapun untuk mual muntahnya, ini berarti ya jawabannya kemungkinan defisit nutrisi kalau dia lemas, gitu nih. Karena ini datanya cukup menunjang, meskipun TTV-nya ini aman saja, ya jawabannya benar defisit volume cairan, gitu nih. Tapi kalau nggak ada turgor, nggak ada BAB dan lain, ini cuma kelelahan, ya. Defisit nutrisi bisa nggak? Nggak bisa. Karena dia tidak menunjukkan adanya defisit nutrisi. Oke. Suhunya ini kok nggak dijawab ini ya? Karena peningkatan suhunya karena defisit cairan. Oke. Nomor 16. Masalah keperawatan utama. Seorang laki-laki 50 tahun sudah 3 hari dirawat penyakit dalam dengan diagnosa hepatitis. Perut bagian kanan atas terasa penuh, terasa sesak, diare, penurunan nafsu makan, mual dan muntah. SGOT 300, SGPT 200, 130, 60. Frekuensi nafas 28. Kira-kira jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang tepat apa? Kira-kira. Perut bagian atas terasa penuh, terasa sesak. Berarti ini apa? B1. Terus ini diare B, 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 mual, muntah, tekanan darah masih bagus ya.
B5. Penurunan nafsu makan B5. Mual itu B5 ya. B5. Muntah B5. Oke. Terus eh, berarti nafasnya ini karena B1 ya. B1 ya. Karena ada masalah ya, penekanan ya. Karena entah terasa penuh dan terasa sesak. Oke, tertekan ya berarti. Oke. Jadi jawabannya adalah pola nafas tidak efektif. Good job. Gitu ya. Oke, yuk selanjutnya nomor 17. Apakah pengajian yang sesuai dengan kasus di atas? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Seorang perempuan 36 tahun datang ke klinik. Hasil pengkajian, pasien dengan keluhan sering nyeri perut bagian ulu hati epigastrium menyatakan kejadian ini sudah sekitar seminggu dan 3 hari terakhir terasa mual. Berarti apa, Bapak Ibu? Pasien dengan keluhan nyeri perut bagian ulu hati epigastrium. Pasien mengatakan kejadian sudah sekitar seminggu dan 3 hari terakhir. Oke, berarti kira-kira jawabannya apa? Oh, maka follow. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya B. Ya, B. Ya, B. Gastrum ulu hati. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Nomor 18. Masa keperawatan yang tepat. Seorang perempuan 35 tahun, ya, 35 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat berkemih. Ya, nyeri saat berkemih. Bentar, saya save dulu. Nyeri saat berkemih tidak tuntas dan anyang-anyang, tidak tuntas, tidak tuntas, nyeri. Suhu 36, frekuensi nafas 20, urin ditemukan adanya leukosit, eritosit dan nitrit positif. Oke. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Intoleransi aktivitas, resiko infeksi. Oke. Kita lihat ya. Nyerinya karena apa ini? Nyerinya karena sebentar mana ini? Nah ini. Oke. Jadi B4 gitu ya. Berkemih tidak tuntas B4. Anyang-anyangan B4 gitu ya. Frekuensi lainnya karena ditemukan urin leukosit berarti B4. Oke, kira-kira di sini yang muncul apa ini? Ya, B4 juga muncul ya. B4. Nyerinya juga B4. Intoleransi aktivitas enggak. Kurang pengetahuan enggak. Gangguan eliminasi urin B4. Kira-kira didulukan mana Bapak Ibu? E, B, atau A? Atau yang mana? Kira-kira. Bapak Ibu, jadi ini kalau panjenengan nemu soal seperti ini, berarti diagnosa keperawatan itu ada aktual sama resiko. Diagnosa aktual dan resiko. Ya, apa yang terjadi kalau diagnosanya aktual sama resiko dulu kan yang aktual. Jika di satu sistem, ya ini kan satu sistem B4 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 itu nggih. Nah, kayak gitu. Jadi ngurutnya gitu. Misal contohnya gini, pasien tiba-tiba eh, dikhawatirkan mengalami tersedak. Tersedak itu berarti resiko aspirasi. Resiko aspirasi. Masuknya di B1. Tetapi karena ada yang aktual di B5 atau B4, ya dulu kan yang aktual dulu baru ngomong resiko. Seperti itu urutannya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 19. Pemeriksaan yang tepat dilakukan. Seorang perempuan 57 tahun datang ke poliklinik sebuah RS. Pengajian pasien mengatakan sudah lama menderita diabetes. Minum obat rutin tetapi makan tidak terkontrol. Pasien tidak rutin melakukan pemeriksaan ke dokter. Suhu 36, nadi, nafas, sering berkeringat, dan penglihatan kabut. Ya, oke.
Hiperhidrosis ya. Bukan hiperhidrosis ya, keringat dingin ya, letargi. Oke, jawabannya yang tepat apa Bapak Ibu untuk kasus ini? Jawabannya yaitu 2 jam PP nggak ini ya? Oh enggak. Puasa, puasa nggak ini? Puasa enggak? Oh enggak ada data puasa. Oke, berarti sewaktu Bapak Ibu ya. Ya karena nggak ada data 2 jam makan atau ya. Karena selama ini guideline itu membedakan sorry, ya membedakan 3 sewaktu, tetapi tidak akurat. Kayak ini tidak akurat, ya tidak akurat. Yang kedua adalah 2 jam PP. 2 jam PP di atas 120 masih normal, ya masih normal. Kalau puasa di atas 100 sampai 120. Jadi ada 3 ya, sewaktu, PP, postprandial, sama puasa. Oke, selanjutnya nomor 20. Kriteria hasil sama dengan hierarki intervensi juga sama. Tergantung masalahnya apa. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 20 Bapak Ibu. Seorang laki-laki 22 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan tipoid ya, tipes ya. Hasil pengkajian lemah, Beatrice 39, kadang meningkat sampai 40, berarti ada hipertermi. Nadi 110, nafasnya 2. Pasien terlihat hiperhidrosis. Waduh, ini keringat berlebih ya. Setelah minum obat, ya, keringat berlebih. Hiperhidrosis. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, berarti yang ditata laksana pertama kali adalah apanya dulu, Bapak Ibu? Hiperhidro, pengkajian lemah, bed rest meningkat sampai 40, hiperhidrosis setelah minum obat. Jadi jawabannya apa ini? Yang cocok, yang cocok. Iya, suhu tubuh ya, hiperhidrosis. Berarti proses evaporasi. Ya, kalau seperti ini harusnya sih sebenarnya rehidrasi ya, Bapak Ibu. Ya, rehidrasi. Cuma ini suhu tubuh ya, mengatur suhu tubuh. Ya, kriteria hasil ya ini berarti ya. Oh iya, kriteria hasil. Ya, berarti ini adalah hidrasi, kompres, terus antipiretik, dan lain sebagainya. Oke, nomor 21, intervensi keperawatan prioritas. Seorang laki-laki 38 tahun femur sinistra pada hari kedua dirawat di ruang bedah, telah dilakukan debridemen. Hasil pengkajian luka debridemen terpasang backsclub dibalut dengan elastis, beban nyeri kesemutan. Waduh, ini nyeri kesemutan. Jari kaki lebih dari 2 detik, perasa baal, serta dorsalis badis teraba lemah. Oke, ini berarti apa ini? Tanda apa ini, Bapak Ibu? Tanda apa, Bapak Ibu? Tanda, tanda apa? Kompartemen sindrom. Gitu nih. Jadi jawabannya enggak. Bide, ya bener ya, enggak bide. Biar pulsasinya baik. Oke, jadi untuk kompartemen sindrom saat setelah pengkajian tidak dianjurkan kakinya ditinggikan, gitu nggih. Yang benar adalah melonggarkan ikatan, baik itu torniket, bebat, bide, gitu nggih. Selanjutnya nomor 22, masalah masalah keperawatan utama. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Seorang perempuan 32 tahun dirawat bangsal penyakit dalam dengan keluarnya sesak nafas, terkena serbuk kecil dan debu. Frekuensi nafas 36, suhu 37, pernafasan cuping hidung, rongki paru, batuk produktif. Nah, kelihatan wes ini soal yang ditunggu-tunggu ini. Ya, bersihan jalan nafas. Good, ya. Rongki, batuk produktif. Tapi kalau bawah ini nggak ada, Bapak Ibu, seandainya bawah ini nggak ada, ya
bawah ini nggak ada, berarti jawabannya bukan ini. Ya pasti ya, bukan bukan bersihan jalan nafas ya. Serbuk kecil dan debu. Tergantung gangguannya apa. Pertukaran gas kah, ya kan? Atau penyempitan jalan nafas tergantung dari konteks data. Oke, oke. Oke. Apakah masalah keperawatan yang utama? Seorang perempuan 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam keluhan sesak nafas, wajah terlihat pucat setelah buang air besar, mudah lelah ketika berjalan 5 meter. Kepala terasa pusing seperti mau jatuh. Pasien merkira hipertensi 2 tahun lalu keluhan yang bilang apabila istirahat. Nah, ini kelihatan nih jawabannya apa ini? Cek bentar, saya ini dulu. Ya, jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawabannya adalah A, good, good ya. Benar. Jawabannya A. Kenapa? Ya, input energi input sama dengan energi output. Energi output. Output. Itu nggih. Energi input output. Terus tanda yang lain apa? Mudah lelah ketika aktivitas ditingkatkan. Gitu nggih, Bapak Ibu. Ini adalah intoleransi aktivitas. Gitu nggih. Selanjutnya, kira-kira jawabannya apa? Monggo dijawab. Oke, apa ini? Nilai kekuatan otot sesuai. Oke, jawabannya. Seorang laki-laki dirawat di ruang inap pas operasi fraktur terbuka os humerus sinistra. Bonggol berarti ya. Oke, setelah GIP dibuka, perawat melakukan pengkajian kekuatan otot tungkai kiri, kiri. Hasil pemeriksaan pasien dapat mengangkat tungkai kiri, namun tidak bertahan lama. Nah, ini apa? Kekuatan otot itu pakai apa ya kalau nggak salah ya? MMT ya, MMT. MMT. Jawabannya apa, Bapak Ibu? M- Manual muscle testing. Ya, jawabannya apa kira-kira? Ada yang sudah bisa jawab? Kalau nol itu nggak ada kontraksi, nggak ada gerak, nggak gerak, nggak kontraksi. Ini nggak ada gerak, nggak ada kontraksi, kontraksi tonus ya, kontraksi tonus, tonus otot, tonus otot. Nomor satu ini nggak gerak, nggak gerak, tapi ada kontraksi tonus otot. Gitu nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ini bisa gerak, tapi eh, tidak mampu melawan gravitasi. Ya, ini bisa gerak, bergerak dengan gravitasi minimal. Gerak gravitasi sedang. Mampu gerak bebas. Ya, oke. Atau gravitasi maksimal. Oke, jawabannya apa, Bapak Ibu? Oleh fisik mengangkat tungkai kiri, namun tidak bertahan lama. Ya, tidak bertahan lama. Jawaban yang tepat adalah B. Gitu nggih. Kalau ini tidak bertahan lama, tidak bertahan. Kalau ini kan tidak mampu melawan gravitasi, ya kan? Ibaratnya hanya geser gitu aja. Kalau ini ya nggak gerak sama sekali, tapi tonus ototnya itu kelihatan. Oke, nomor 25. Selanjutnya. Oke, masalah prioritas yang tepat. Seorang laki-laki 58 tahun dirawat dengan ICU dengan diagnosa akut kidney injury. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170, nadi 108, nafas 30, terdengar suara ronki, kedua lapang paru.
Sudah kelihatan ini. Jawabannya apa ini? Duh, kok nggak ada? Akut kidney injury, bronki. Oh, nggak ada. Berarti yang lain ini. Ya. Oke, kira-kira apa Bapak Ibu? Edema ekstremitas, produksi urin 100 cc per jam. Waduh, kali gurih ini ya. Oke, ureanya 80, kreatinnya 3,8. Ya, oke. Jawabannya apa Bapak Ibu? Edema ekstremitas, produksi terus jawabannya yang benar adalah B, Bapak Ibu. Ya, kenapa seperti itu? Tekanan darahnya juga ikut tinggi ya, menunjukkan bahwa volume kapiler, vaskuler kapiler meningkat. Ya, terus ronki kedua lapang paru, berarti adanya rembesan. Ya, edema ekstremitas dengan produksi urin 100 cc per 24 jam. Itu ya. Berarti menandakan ini oliguri. Ya, adanya A, si tes. Berat badannya segini, kreatinnya seperti ini. Oke, jawabannya adalah kelebihan volume cairan. Itu nggih. Resiko ketidakseimbang cairan enggak. Karena ini sudah jelas ya, outputnya ini 80 kali 1. Harusnya 80 cc per jam. Atau kita bisa ngomong eh, 40 sampai 80 per jam. Tapi ini cuma 10. Nggak normal ya, balance cairannya buruk ya. Jadi ketidakseimbangan volume cairan. Oke, selanjutnya nomor 26. Apakah intervensi mengatasi masalah? Seorang laki-laki diagnosanya gagal ginjal, dirawat di ruang penyakit dalam, keluhan badan terasa tidak nyaman, pemeriksaan fisik tampak konjungtiva pucat, edema anasarka. Hasil pemeriksaan laboratorium HB-nya 6, bunyinya 29, oke, kreatinnya 2. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Gagal ginjal. Terus ademnya anasarka. Berarti apa yang harus dilakukan pertama kali? Adem anasarka. Konjungtiva pucat. Berarti apa Bapak Ibu kira-kira? Ini masalahnya apa? Tadi kalau ada edem anasarka B2. Tidak semuanya cairan itu B4 ya Bapak Ibu. Tinggal dilihat ad kausanya. Gitu nggih. Konjungtivanya pucat B2 bagian 1. Bagian 2, sorry. Eh, ini B2 bagian 1. Laboratorium HB B2 bagian 2. Bunkret. Bunkret. Bunkret berarti B2 bagian 2. Bagian 1. Mempengaruhi bagian 2 bagian 1. Ya, analisanya B2 bagian 1. Ya, mempengaruhi regulasi dari si ginjal untuk menyeimbangkan volume. Ya, oke. Berarti jawabannya tepat adalah ya output ya. Intake urin output. Itu nggih. Itu. Oke, nggih Bapak Ibu. Ini kan ada B1 dan B2. Kenapa saya ngomong gitu ya? B2 itu ada dua Bapak Ibu. Ya, B2 itu ada dua. Yang pertama adalah kardiovaskuler. Ini meliputi jantung dan seluruh pembuluh darah sampai ke venul, kapiler paling kecil ya. Terus yang kedua dan fungsi hematologi. Ya, itu nggih, fungsi hematologi. Selanjutnya, oke, sebentar. Fungsi tes pendengaran yang dilakukan. Oke, selanjutnya, ya ini apa kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira apa? Seorang perempuan dibawa ke poli THT dengan kuping kanan berdengung 1 minggu, tidak bisa mendengar. Hasil pengkajian nyeri kuping kanan, orang tua mengatakan 1 bulan sebelumnya pasien mengalami kecelakaan menyebabkan kepala terluka dan keluar dari kuping kanan. Setelah dilakukan tes fungsi pendengaran dengan garpu tala. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Hasil pengkajian kuping kanan, nyeri pada kuping kanan. Oke.
Hasil pengajian apa, Bapak Ibu? Jawabannya adalah untuk mengetahui apa ini berarti. Tidak bisa dengar, mengalami kecelakaan kepala. Oh, berarti konduksi. Oke, jawabannya apa, Bapak Ibu? Yang konduksi ada dua, Weber sama Schwabach. Oke, jawabannya apa? D. Oke ya, kita cek ya. Kalau Rene ini diket, Garbutala diketuk, gar, garpu diketuk dan didengarkan ke pasien, gitu ya. Kalau ini Garbutala diketuk, ditempelkan tengah-tengah ya, tengah-tengah. Selanjutnya yang ini apa? Swabah itu garpu utama diketuk, ditempelkan belakang telinga ya, tulang belakang telinga kanan kiri. Oke, jadi yang benar apa Bapak Ibu? Keluhan kuping kanan berdengung sejak 1 minggu lalu. Kita tidak bisa mendengar. Oke, jadi jawabannya D. Swabah ya. Oke. Em, ini swabah berarti laterasi ya. Laterasi. Kiri ini 2 kali ya. 2 kali. Gitu ya. Yuk, nomor 28. Nanti bisa dicek di website ya. Ini enggak enggak apa enggak umum memang kan cuma kemungkinan. So, ya kemungkinan. Oke, selanjutnya nomor 28. Masa keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki 55 tahun, perawatan hari keempat. Ruang penyakit dalam dengan medis STEMI. ST elevasi miokard infak. Sangat lelah karena sesak nafas akan semakin berat setelah semakin berat ke toilet. Berarti intoleransi ini ya, intoleransi. Oke. Oke. Frekuensi nadi 84, frekuensi nafas 30. Pasti ya, karena STEM ya, SAU 292, EKG elevasi, area inferior bagian bawah, PCH positif, retraksi dada, pasien tanpa. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah, jawabannya adalah intoleransi aktivitas ya, paling nampak ya Bapak Ibu. Ya, di sini intoleransi aktivitas. Oke, selanjutnya, karena energi masuk, energi masuk tidak sama, tidak tidak sama dengan energi keluar, gitu ya. Selanjutnya, nomor 29, alat bantu yang digunakan perawat. Seorang laki-laki 18 tahun, dibawa orang tuanya ke klinik mata karena keluhan pandangan buram. Hasil pengkajian menggunakan komputer dalam sering menggunakan hasil pengkajian sering menggunakan komputer dalam periode waktu yang lama. Komputer periode lama memicingkan mata dan mata sering berair. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 120, frekuensi 65, frekuensi nafas 22. Pernah melakukan pemeriksaan refraksi. Oh, refraksi penglihatan. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawabannya memicingkan mata.
Jadi memicingkan mata. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Apa jawabannya? Saya bentar ini apa jawabannya? A, E, A, E. Oke. Oh, ini jawabannya yang benar adalah A, Snellen. Yang E, terus kecil-kecil gitu ya Bapak Ibu. Yang ada tulisannya, maaf. Yang ada tulisannya biasanya ditulis gini. Nah, berarti 1/6 gitu, oke. Berarti artinya apa? Nah, hanya bisa melihat 1 meter, sedangkan mata normal 6 meter. Gitu, ya. Nah, itu. Tapi ada juga yang ngomongnya gini, pakai bentangannya 12 atau berapa ya? Saya lupa ya. 12. Bisa gini. 3 saya lupa, nanti nanti bisa dicek ya. 12 kalau nggak salah ya. Ya. Hanya bisa melihat 3 meter, sedangkan mata normal bisa 12 meter gitu ya. Tinggal di mana pemeriksaannya. Kalau slit lab ini Bapak Ibu. eh Biasanya pakai apa ya? Semacam alat canggih ya, biasanya kayak mikroskop gitu ya. Semacam mikroskop tapi untuk mata. Namanya saya lupa ya, pokoknya slit slit lamp gitu ya. Eh, memeriksa memeriksa eh memeriksa apa itu? Dalamnya mata itu loh ya, kayak kornea ya. Ada glaukoma enggak, retina, pokoknya penampakan dalam mata, ya, etc. ya, etc. Ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain, gitu, oke. Jadi ini adalah semacam mengcapture apa yang ada di mata eh, pasien tersebut. Oke, ini nomor berapa? Oh, sudah selesai ya ini. Tinggal nomor 30. Selanjutnya, rencana intervensi yang dimaksud pada kasus tersebut? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Yuk, tinggal satu soal saja. Seorang laki-laki 45 tahun, ruang penyakit dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, dengan keluhan sangat lelah, sesak nafas, bertambah berat saat turun dari tempat tidur. Pemeriksaan fisik tekanan darah 180 per 120 mm higrobrium, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 32 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, saturasi oksigen 92, retraksi dada positif, pernafasan cuping hidung ada, penumpukan sekret juga ada. Nah, ini. Perawat berencana memberikan tindakan mandiri untuk meringankan keluhan sesak pasien. Nah, tindakan mandirinya apa ini? Tindakan mandiri yang harus memprioritaskan masalah. Berarti apa Bapak Ibu? Yuk, jawabannya apa yuk? Jawabannya yuk. Kira-kira apa? D. Ya. Oke, nggih. Ini berarti masalah paling prioritas itu adalah apa? Bersihan jalan nafas. Karena ada secret. Itu nggih. Oke. Jadi tata laksananya juga harus prioritas, yaitu adalah melakukan fisioterapi dada. Oke, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin didiskusikan?
dari panjenengan Ibu Agustin, Faradatul, Indira, Losita, dan Mister atau Mrs. ya ini. Random King ya. Kayaknya cowok King ya. Ayo monggo Bapak Ibu ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Oke, terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya. Alhamdulillah kita pada malam ini bisa menyelesaikan apa yang kita eh, bahas dan apa yang nanti menjadi bekal kita pada saat eh, tes SKP. Saya akhiri untuk sesi ada lagi kapan ya Pak? Em, Mungkin 2 minggu lagi kayaknya. Saya kemarin itu dijadwalkan 2 minggu sekali. Itu nggih. Karena sebenarnya kemarin itu harusnya tanggal 11. Karena posisi masih lebaran, jadi diundur. Nanti ditunggu adminnya saja. Biasanya 1 minggu sekali. Tapi kemarin saya diomongi 1 kali per 2 minggu. Karena jenengan mau dipersiapkan dulu untuk soal-soal dasar ya soal-soal dasar itu untuk yang eh, apa ya yang non bidang maksudnya seperti itu jadi ditunggu saja infonya kemungkinan kalau ini tanggal berapa ya ini tanggal 18 berarti kemungkinan ketemu lagi 2 Mei Insya Allah ya Insya Allah 2 Mei ya nanti tinggal tunggu adminnya nggih setelah ini nanti pasti akan dikasih kabar gitu nggih terima kasih atas atensinya. Saya tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya selalu berdoa dari lubuk hati yang saya paling dalam. Semoga apa yang jenengan cita-citakan, apa yang jenengan dan keluarga harapkan, semoga tercapai. Semoga Allah mempercepatnya dengan sesuatu hal-hal yang baik dan semoga ini menjadi tahun panjenengan sekalian ya. Dan saya tunggu kabar bahagianya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Sukses untuk panjenengan semua dan sehat selalu untuk panjenengan dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Ya. Oke, saya tutup sampai sini.